Kenapa kau taruh tangan di telingamu? Aku mencoba menyembunyikan telingaku. Aku tidak bisa mempercayaimu. Jika kau tersinggung dengan apa yang aku katakan, kau mungkin juga akan memutar telingaku. Ayolah, hentikan. Aku melakukan ini untuk melihatmu tersenyum. Gudan, berhenti terlalu banyak berpikir dan menyiksa diri sendiri. Terkadang para orang tua harus bersikap tegas. Itulah kerugian menjadi orang yang tertua. Jadi kupikir kita harus terima keadaan seperti itu. Aku merasa aku masih kekanak-kanakan. Bahkan terkadang aku merasa kalau aku terlalu keras padanya. Tidak, Gudan, tidak. Revati adalah saudarimu. Dia akan menyadarinya bahwa kau memarahinya karena kau mencintainya. Hei, kau baik-baik saja? Apakah kau yakin? Gudan? Ibu, aku datang ke sini untuk memastikan bahwa Gudan tidak kesal dengan apa yang terjadi, Bu. Kalian berdua bisa melawan dunia bersama-sama. Lalu kenapa kalian menghindari rasa cinta yang sudah kalian rasakan selama ini? Kalian itu adalah suami istri. Baik. Oh iya, Aksat, aku bilang besok adalah malam bulan purnama. Ya. Aku ingin melakukan puja untuk kedamaian dan kebahagiaan keluarga kita, oke? Setiap orang akan melakukan puja bersama agar kita semua mendapatkan kedamaian. Tentu saja, Bu. Gudan, bagaimana? Iya, Nenek. Aku juga ingin puja ini dilakukan. Puja ini mungkin bisa membantu Revati mengatasi kebenciannya sendiri. Dia mungkin akan menyadari kesalahannya dan tidak akan menyakiti kita lagi, Nek. Kau jangan khawatir, Gudan. Secara bertahap, semuanya akan kembali normal. Revati juga pasti akan berubah. Hah? Saraswati, apakah kau yakin orang yang kau bicarakan bisa menghancurkan kehidupan Gudan dan para jindal? Kenapa kita tidak bekerja sama, Revati? Kita bisa hancurkan EJ, Gudan, dan seluruh kehidupan setiap anggota keluarga jindal. Jadi siapa yang akan membantu kita menghancurkan hidup mereka? Dia adalah badai yang akan menghancurkan segalanya. Hei, berhenti, tunggu! Berhenti! Berhenti! Hei, berhenti! Mau kemana? Tolong tangkap dia! Hei, hentikan! Hei, kau! Hei, gara-gara satu roti, kau bertindak seperti ini. Cepat berikan rotinya. Mintalah secara baik-baik, atau aku akan menentangmu untuk merebutnya. Aku lihat ada kemarahan di matanya. Dia bisa membunuh musuhnya dalam satu pukulan. Dia sangat kuat. Dia sangat membenci orang bermuka dua. Kalau ada orang yang berani mengganggunya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan orang itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa membantu kita mencapai tujuan kita? Dialah yang akan membawa kita pada kejatuhan Gudan.
dan akan mendatangkan malapetaka dalam kehidupan Gudan. Dengarkan ya kalian semua. Jika kau berani merebut apa yang menjadi milikku, tentu saja aku akan memberi pukulan. Dan ketika kau melihat dirimu di cermin dan kau pasti akan mengingat aku. Apa kalian dengar? Lagi pula, makanan ini ditakdirkan untukku. Jika kalian berani mengambil milik Alisa, Alisa akan mengambil nyawa kalian. Dia sangat berhubungan dengan hidup Gudan dan AJ. Gudan dan AJ tidak bisa meninggalkannya ataupun menerimanya. Begitu dia memasuki kediaman Jindal, maka semua orang pasti akan terpana. Mereka akan sangat terkejut. Mimpi terburuk pun akan menjadi kenyataan. Alisa antara Jindal. Besok kau akan bebas, bersiaplah. Wah, itu bagus. Besok aku akan dibebaskan. Dan aku akan menghancurkan kehidupan Aksat Jindal dan juga kekasihnya. Gudia? Apa yang kau lihat dalam mimpimu sampai kau tersenyum? Aksat, coba kau lihat rona merah di pipinya. Aku yakin dia memanggil anaknya Gudia dalam mimpinya. Ayolah, Nek. Itu hanya sebuah mimpi. Mimpi. Inilah saat yang tepat kau mewujudkan impianmu itu. Sekarang saatnya kalian berdua merencanakan untuk mempunyai anak. Ibu, apa yang kau katakan, Ibu? Gudan, dengarkan kata Aksat. Katakan saja padaku, bukankah kau melihat dirimu sebagai seorang ibu dalam mimpimu? Gudan, biasanya seorang gadis menikah pada usia ini. Tapi kau harus menangani tanggung jawab sebagai ibu mertua pada usia yang masih muda. Aku percaya padamu. Kau telah memainkan semua peran dengan baik. Demikian pula, kau akan menjadi ibu yang baik nantinya. Kau harus memulai fase baru dalam hidupmu. Dan aku yakin kau berdua akan menjadi orang tua yang terbaik di dunia ini. Aku yakin sekali. Ya sudah, kita turun saja. Baik. Gudan, aku sudah memikirkan apa yang ibu katakan. Bagaimana kalau kita membuat impianmu menjadi kenyataan? Kau mau kan? Sekarang juga. Ada apa, Gudan? Kau tahu, Nenek merasa aku bisa memainkan semua peran dengan baik. Dan aku mampu menjadi seorang ibu. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa menjadi saudara yang ideal bagi Cutki adikku. Bagaimana bisa aku menjadi ibu yang baik?
Bukan seperti itu, Gudan. Sebagai ibu mertua, istri, dan juga menantu, kau ini manusia yang sangat sempurna. Selain itu, kau adalah saudari ideal bagi Revati. Gudan, hubungan seringkali diuji. Hubunganmu dengan Revati mengalami masa sulit. Jadi, kenapa putus asa? Serahkan pada waktu. Dan semuanya akan jatuh pada tempatnya. Percayalah padaku. Ya, jangan khawatir. Sampai saat ini, aku selalu mendukungmu. Jadi aku tidak bisa membiarkan lampunya padam. Apakah ini salah satu tipu muslihatmu untuk menyakitiku, Cutki? Aku sudah menyadari kesalahanku, Gudan. Dan aku merasa tidak bisa untuk membencimu lagi. Aku minta maaf, Gudan. Tolong maafkan aku. Gudan, bisakah kita melupakan dendam kita dan kembali menjalin hubungan seperti dulu? Aku tahu sulit bagimu untuk mempercayaiku. Tapi aku janji, aku akan segera mendapatkan kembali kepercayaanmu. Aku punya kejutan untukmu setelah puja. Lalu kau akan mempercayaiku lagi. Tunggu sebentar. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan menunggu kejutan darimu, Cutki. Aku akan mengambil persembahan suci. Jangan berani-berani kau menyentuh persembahan itu. Ibu Gudan sangat mencintaimu, Revati. Itulah kenapa dia terjebak dalam tindakan ini. Tapi kami tidak bodoh, Revati. Kami tahu. Kau ini belum berubah. Orang sepertimu hanya berpura-pura berubah. Katakan padaku, apa yang kau rencanakan untuk melawan ibu? Durga, Laksmi, dengar ya. Kalian berdua bisa menuliskan semua pertanyaan kalian di selembar kertas dan memberikannya padaku. Karena banyak sekali. Pertama kau yang tanya padaku, kemudian dia yang tanya. Ya, kalian benar. Aku belum berubah. Dan aku juga tidak akan pernah berubah. Asal kalian tahu, ibu mertua kalian itu sangat naif dan dia sangat mudah untuk dibodohi. Ngomong-ngomong, aku sudah tidak sabar menunggu saat aku bisa menghancurkan kepercayaan Gudan lagi. Oh ya, puja akan segera dimulai kan? Saat Gudan dan Jindal melihat kejutan yang telah aku rencanakan untuknya, mata mereka akan keluar dari kepala mereka. Apa yang kau rencanakan, Revati? Dengar, kalian akan tahu rencanaku saat puja. Kalau kalian bersikeras, aku bisa beri kalian petunjuk. Sebentar ya. Nah, ini dia kejutan dariku. Ulurkan tanganmu. Ayo. Sini, berikan tanganmu. Begitu ini meledak, boom! Apa kau gila? Ya ampun, kau takut. Itu kan hanya mainan. Tapi kejutanku hampir sama seperti itu.
Jadi, para menantu Gudan bersiaplah karena hidupnya akan terbalik 180 derajat. Kau benar-benar beruntung, Alicia. Kau akan dibebaskan setelah 6 tahun di sini. Kau tidak berubah sama sekali selama kau tinggal di sini. Setelah kau dibebaskan, jangan kembali seperti kau dahulu. Mereka yang menyadari kesalahan pasti akan berubah. Dan jika aku melakukan sesuatu yang salah lagi, aku pasti akan kembali untuk melihat wajah jelekmu. Heh, bawa dia keluar. Aku ingin tahu siapa yang mau membawa pulang si pembuat onar ini. Tenang saja, ada seseorang yang membutuhkanku. Permisi? Di mana gadis itu? Gadis itu, dia pembuat onar. Semoga Tuhan membantumu karena kau membawanya. Aku tidak percaya. Itu berarti orang-orang di sini sangat takut padanya. Menarik sekali bisa bertemu dengannya. Hei, kenapa kau pergi? Kau akan segera kembali. Mereka tidak akan mentolerirmu selama lebih dari 2 hari. Hanya tempat ini yang bisa membereskanmu. Hei, bukankah kau ingin memberi pelajaran dan membalas dendam padaku? Lalu kenapa kau lari? Apa kau melupakan musuhmu ini? Jangan khawatir sayangku, aku akan selalu mengingat wajahmu itu. Aku adalah Alisa. Alisa tidak akan melupakan teman dan juga musuhnya. Nyala. Tunggu aku ya. Kita pasti akan segera bertemu. Tapi sampai waktunya, kau jangan sampai mengompol ketika bertemu denganku. Siapapun yang membawamu pulang, pasti akan kesulitan. Iya. Ada apa, Gudan? Kenapa kau berhenti? Apa maksudmu? Aku tahu kau mencoba untuk mencari perhatianku. Aku menyukainya. Caramu membelai rambutmu membuat aku gila. Ayolah. Kau terus mencoba untuk mendorongku menjauh darimu. Itu semua kepura-puraanmu. Itulah kenapa kau tidak pernah benar-benar menjauh dariku. Apakah kau ingat apa yang ibu katakan? Ibu bilang apa? Haruskah aku mengatakannya? Atau membiarkan tindakanku yang mengingatkanmu akan hal itu, Gudan? Kau tahu, senyumanmu membuatku sangat bahagia. Kau terlihat cantik sekali. Terima kasih. Paman Eje, aku bahagia karena aku tidak lagi mengkhawatirkan soal Chutki. Apa kau tahu? Lambat laun, mungkin Chutki sudah mulai berubah. Mungkin. Gudan, aku sangat yakin kalau
saudarimu Revati tidak berubah sama sekali. Kau ini naif. Kau mempercayai orang dengan sangat mudah. Orang-orang memanfaatkan kepolosanmu, Gudan. Aku minta maaf karena mengatakan seperti itu. Paman, aku mengerti yang kau katakan. Chutki adalah adikku. Kalau dia mengatakan padaku bahwa dia telah berubah, lalu kenapa aku tidak memberinya satu kesempatan? Dan aku mengikuti kata hatiku untuk orang yang kucintai, Paman. Chutki bilang kalau dia akan memberiku kejutan di malam hari saat puja. Tahun lama juga ya, tapi langit masih terbuka lebar. Tidak ada yang berubah. Selamat atas kebebasanmu, Alicia. Dengar ya, kau ingin mengajak aku untuk memenuhi tujuan egoismu itu. Jadi aku harus membantumu kan? Tapi jangan so akrab begini ya. Aku tetap berada dalam batasan ini. Apapun yang terjadi, jangan melintasi perbatasan ini. Aku bisa menilai orang dengan sangat baik, Nyonya. Kulihat-lihat kau ini jenis orang bermuka dua. Tidak apa-apa, Alicia. Pelan-pelan kau pasti akan mulai percaya padaku. Padahal kita tidak mengenal satu sama lain, kan? Lihat saja nanti. Lupakan saja semua ini. Sekarang kita mau kemana? Dan apa yang harus kulakukan? Kita akan pergi ke kediaman Jindal. Kediaman Jindal? Aku sudah mengatur agar kau masuk ke dalam rumah itu. Dan kau akan disambut dengan tangan terbuka. Kau membantuku sampai di sana. Aku akan menangani sisanya. Kau telah membuat pengaturan untuk merayakan kebahagiaanmu, Gudan. Dan aku sudah membuat pengaturan untuk membuat hidupmu sengsara. Dia akan mengubah hidupmu. Sekarang waktunya menghancurkan kehidupan koki terkenal Indor. Aku akan mendatangkan malapetaka pada kehidupan orang-orang yang sudah menghancurkan kehidupanku. Semoga saja kejutan ini bisa membuat hubunganku dengan Revati membaik kembali. Tidak, Gudan, aku tidak setuju. Dengan mempercayai Revati, kau membuat kesalahan. Untuk memperbaiki semuanya, aku harus mempercayai Revati. Aku tidak punya pilihan lain, Paman. Kau selalu berpikir berlebihan. Semua akan baik-baik saja. Aku terlalu memikirkannya karena aku sangat mencintaimu. Aku harap dia tidak merusak kepercayaanmu lagi. Aku tidak akan bisa melihatmu kesakitan lagi. Tidak ada yang akan terjadi padaku. Semua akan baik-baik saja. Tunggu sebentar. Sudah. Gudan terlihat cantik. Kebahagiaan telah menghampirinya setelah sekian lama. Iya, Ayah. Ibu. Maafkan aku. Sebenarnya sari kita sangat mirip, jadi anak saya sampai bingung. Itu adalah pertanda dari Tuhan bahwa Gudan akan segera menjadi seorang ibu. Berdoalah sebanyak yang kau mau, wanita tua. Karena sebentar lagi, ibu mertua termuda di India akan mendapatkan kejutannya yang luar biasa. Dan kejutan itu akan mengubah hidup Aksat dan Gudan menjadi lebih buruk.
Laksmi, Puff dan Revati pasti merencanakan sesuatu. Ada yang tidak beres, Laksmi. Aku pikir kita harus memberitahu Ibu Gudan. Ayo. Durga, duduklah. Nenek. Kau mau kemana? Nenek, kami ingin bicara yang penting pada ibu. Nanti saja. Tapi... Sekarang, semua anggota keluarga menyentuh nampan arti dan mengakhiri arti. Silakan. Silakan. Ayolah. Ayo. मुझको टच कर ले ड्रीम तू अपना सच कर ले हो आजा ना मुझको टच कर ले ड्रीम तू अपना सच कर ले हो बाहों में लेके कह दे जो कहना है उफ ये अदा तेरी जानलेवा है बेबी प्राण लेवा है अरे उफ ये अदा तेरी जानलेवा है बेबी प्राण लेवा है बाहों में लेके कह दे जो कहना है उफ ये अदा मेरी जानलेवा है बेबी प्राण लेवा है अरे उफ ये अदा मेरी जानलेवा है बेबी प्राण लेवा है Hentikan! Omong kosong apa ini? Kau siapa? Tidak bisakah kau melihat bahwa kami sedang melakukan puja? Dan kau menari di sini. Keluarlah dari sini. Aku bilang keluar. Sekarang juga. Keluar! Apa kau masih tidak mengerti juga atau tidak mendengarku? Aku bilang keluar sekarang juga. Kalau kau masih tidak mau keluar dari sini, maka aku... Oh, Nyonya terhormat. Turunkan jarimu. Jika tidak, aku akan memotongnya. Berani sekali kau mengancamku di rumahku. Keluar dari sini. Aku bilang keluar. Keluar sekarang juga. Jangan sampai ibu melakukan kesalahan. Saru? Ibu sudah memperlakukan dia dengan buruk. Ibu ingin sekali mengusirnya dari rumah ini. Tapi dia bagian dari keluarga ini.
Pertama, apa yang kulakukan di sini? Kedua, siapa dia? Dan bagaimana dia bisa menjadi bagian dari keluarga kita? Aku datang ke sini ingin memperkenalkan pada semuanya. Ini keluarga kalian. Dan ayah? Ayah bukannya berterima kasih, malah marah-marah padaku. Saru, katakan saja. Apa yang dia inginkan dan siapa dia? Ayo, katakan. Begini ayah, aku tidak akan mengatakannya. Biar dia sendiri yang mengatakannya. Lalu ayah pasti akan memahami segalanya. Siapa dia? Kenapa kau... Hei wanita kurus, apa yang salah denganmu? Aku ini punya nama, Alisha. Alisha Antara Jindal. Aku putri satu-satunya dari Aksat Jindal dan istri pertamanya Antara Jindal. Aku gunakan nama ibuku sebagai nama tengahku. Karena ibuku tidak meninggalkan aku, tidak seperti ayahku yang brengsek. Dan nama belakangku Jindal, karena mau bagaimana lagi, aku dilahirkan karenanya. Sebenarnya aku tidak suka. Tapi mau bagaimana lagi? Kenapa kau berdiri seperti patung? Kau itu kurus sekali ya. Ayo pergilah. Nyalakan lampu dan hiasi nampan arti. Lakukan pujaan arti untukku karena kedatanganku. Apa-apaan ini? Antara dan aku tidak pernah punya anak. Berhenti bicara omong kosong. Katakan, kau ini siapa? Dan apa yang kau inginkan? Kenapa kau datang kemari? Apa ini lelucon? Katakan, siapa kau sebenarnya? Jika kau dan Saraswati ingin membuat keributan di sini, maka izinkan aku memperingatkanmu bahwa kau membuat kesalahan besar. Dan aku tidak akan memaafkan siapapun kau. Dan kau, Saraswati, kau tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di rumah ini. Katakan padaku apa tujuanmu. Karena jika kau mencoba menyakiti keluarga ini, maka kau tahu akibatnya. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Ingat itu baik-baik, Saraswati. Ayah, aku hanya mencoba membantu ayah. Aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku hanya ingin membawa putri ayah pulang. Tentang kembalinya ke rumah ini, aku minta maaf. Karena ayah hanya mementingkan diri sendiri dan juga anggota keluarga yang ada di sini tanpa alasan. Aku sangat bahagia bersama suamiku. Percayalah, iya. Sebenarnya, Ibu Antara telah menitipkan Alisha padaku. Ibu Antara memintaku untuk menjaga Alisha kalau terjadi sesuatu. Ibu Antara juga sudah banyak sekali menolongku. Jadi aku tidak bisa menolaknya. Sekarang, karena Ibu Antara sudah tiada, maka aku ingin memenuhi janjiku. Aku ke sini karena aku ingin membayar kebaikan Ibu Antara padaku. Ayah, suka atau tidak, dia itu putri ayah. Ayah harus menjaganya dengan baik. Kau ini bicara apa? Ini tidak mungkin. Ketika Antara meninggal dalam kecelakaan itu, dia tidak Nenek, mengandung. saat itu dia sedang hamil. Dia pergi dan melahirkannya. Dan dia membesarkannya sendiri, tanpa meminta apapun dari kalian. Oh iya, Ayah. Ibu Antara pernah mengatakan ini. Ayah menolak untuk menerimanya bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Ayah tidak akan menerimanya setelah dia lahir. Maka dari itu Ibu Antara memberikan akta kelahiran dan laporan medisnya padaku. Ini tidak masuk akal. Semuanya asli dan tidak ada yang rusak.
Ini tidak mungkin benar. Tidak. Antara dan aku tidak punya anak. Saraswati, jika semua ini adalah tipuan, maka aku tidak akan membiarkanmu. Ternyata kau itu manusia terburuk, Tuan Koki terhormat. Aku pernah dengar kalau kau menjalankan restoran di Indor dan kau menjalani kehidupan yang damai. Dan sekarang aku akan merampas kedamaianmu. Kau tidak percaya pada ucapan Saru, ibuku, dan juga aku. Dan kau juga tidak mempercayai dokumen-dokumen itu. Aku harap kau mempercayai Tuhan, Tuan. Ini dia. Dokter itu dianggap sama dengan Tuhan, kan? Dokter, kau? Oh, dokter kau? Apa yang kau lakukan di sini? Ini dan itu bla bla bla. Berhenti bertanya padanya. Ayolah, Paman Dokter. Katakan padanya. Kenapa aku mengajakmu bersamaku ke rumah keluarga Jindal? Tuan Jindal, aku sudah melakukan tes DNA. Sampel DNA-mu cocok dengan DNA Alisa. Dia adalah putri. Baiklah, sekarang terbukti kalau aku adalah putrinya. Baiklah, Paman Dokter. Aku ingin sesuatu, berikan aku suntikan. Suntikan? Ada apa kau ini, Paman Dokter? Apa kau menyimpan pedang, pisau, dan senjata? Tidak kan? Mana suntikanmu? Dengar ya, Tuan Koki. Aku tidak akan memanggilmu ayah, karena kau tidak pernah menjadi ayah bagiku. Dan kau tidak cukup jantan, kau tidak pantas menjadi ayahku. Seandainya kau menjadi ayah yang baik, tentu saja kau tidak akan melepaskan tanggung jawabmu. Kau? Apa yang kau lakukan? Apa-apaan ini? Lepaskan! Kau takut hanya beberapa tetes darah? Kau kelihatan pengecut sekali ya. Di penjara remaja, aku terluka dan berdarah berkali-kali. Aku juga sering membuat orang lain berdarah. Asal kau tahu, aku sudah di sana selama 6 tahun. Beratku hanya 45 kg. Tapi kau jangan meremehkan aku. Kau ini gila ya? Apa yang sedang kau lakukan? Ku minta lakukan tes sekali lagi. Lakukan demi dia. Aku hanya ingin tahu saja, apakah benar kalau dia ini sudah menghancurkan hidupku? Ayo dokter, cepatlah. Semakin cepat kita mendapatkan laporannya, semakin cepat keluarga Jindal akan merasa damai. Pergilah. Oh, baik, baik. Aku tahu, kau pasti tidak bahagia. Kenapa kau bahagia? Karena kau itu sudah meninggalkan ibuku. Tapi hari ini, tiba-tiba aku muncul di rumahmu. Ibuku pernah bilang, pria yang tidak bisa menjadi suami yang baik akan menjadi ayah yang buruk. Itulah kenapa dia sembunyikan kebenarannya darimu. Tapi aku tahu segalanya. Tidak lama setelah dia meninggal, kau menikah lagi. Kau itu seharusnya menjagaku. Tapi kau sibuk dengan istri barumu. Kau sudah meninggalkan kami. Dan ibuku juga tidak punya uang. Sebagai anak kecil aku tidak pernah punya mainan. Aku bermain dengan hal yang kutemukan di jalan, seperti batu bata, batu kerikil, dan juga botol kosong alkohol. Akan kuceritakan padamu, suatu hari seorang pemabuk bersikap buruk pada ibuku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu aku memukul kepalanya dengan botol alkoholnya. Aku meluruskannya. Itu sebabnya aku dikirim ke penjara remaja, tapi sekarang aku sudah dibebaskan. Aku akan menghabiskan sisa hidupku di kediaman keluarga Jindal, karena keluarga terhormat ini sudah menolak untuk menerima ibuku. Aku kehilangan ayah, kehilangan aku karena kalian semua. Dan aku sudah memutuskan untuk menghancurkan keluarga ini. Dan aku akan memenuhi tekadku itu.